touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Nah, mari kita mulai. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita mulai dari pemikiran W.W. Rostow. Menurut Rostow, pembangunan itu bukan proses acak, melainkan sebuah evolusi linear. Bayangkan sebuah tangga. Setiap negara harus menaiki anak tangga yang sama. Ada 5 tahap, mulai dari masyarakat tradisional yang masih bergantung pada pertanian subsisten, hingga masa konsumsi masa tinggi. Poin krusial bagi kita di negara berkembang adalah tahap lepas landas. Di sini, Rostow menekankan bahwa kunci utama dalam mobilisasi tabungan. Jika sebuah negara ingin maju, mereka harus mampu menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan kembali ke sektor-sektor produktif. Tanpa tabungan yang cukup, mesin ekonomi tidak akan bisa menyala untuk lepas landas. Nih, yang tadi aku jelasin, proses pembangunan merupakan sebuah evolusi linear yang harus dilewati oleh setiap negara. Nah, di Rostow ini membagi proses ini ke dalam 5 tahap. Masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas atau take off. Yang keempat itu menuju kedewasaan, hingga masa konsumsi tinggi. Intinya, negara-negara maju telah melewati tahap lepas landas, sementara negara berkembang masih terjebak di tahap tradisional atau prasyarat. Mobilisasi tabungan itu kunci utama untuk berpindah dari tahap prasyarat ke lepas landas, adalah mobilisasi tabungan domestik dan asing, guna memacu investasi yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sisi yang lebih matematis dengan model Harrod-Domar. Model ini sebenarnya sangat sederhana, namun sangat kuat pengaruhnya. Intinya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada 2 hal, yaitu seberapa banyak kita menabung dan seberapa efisien model tersebut digunakan. Di sini ada konsep rasio modal atau output, atau juga kapital atau output ratio. Jika kita membutuhkan 3 unit modal untuk menghasilkan 1 unit output, maka rasionya adalah 3. Rumusnya, delta Y per delta Y sama dengan S per C. Artinya, laju pertumbuhan nasional kita adalah hasil bagi antara rasio tabungan neto dan rasio modal output. Jadi, jika kita ingin tumbuh lebih cepat, pilihannya ada 2. Tingkatkan tabungan masyarakat, atau gunakan teknologi agar modal kita lebih efisien, sehingga rasio C menjadi lebih kecil. Nah, ini ya, semakin kecil rasionya, semakin efisien penggunaannya. Rasio tabungan S tadi bagian dari pendapatan nasional yang ditabung, dan investasi baru berasal dari tabungan ini. Nah, intinya itu, untuk tumbuh, negara harus menabung dan berinvestasi pada proporsi tertentu dari PDB mereka. Next. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang hambatan dan syarat pembangunan. Namun, apakah cukup hanya dengan menabung? Di sini kita membahas syarat perlu versus syarat cukup. Harrod-Domar dan Rostow memberikan syarat perlu atau necessary condition, yaitu pembentukan modal. Tanpa uang, pembangunan tidak jalan, tapi ini bukan syarat cukup atau sufficient condition. Banyak negara yang punya modal, tetapi gagal karena korupsi, birokrasi yang buruk, atau kurangnya tenaga ahli. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah
savings gap atau kesenjangan tabungan. Negara miskin sulit menabung karena pendapatan mereka habis untuk makan. Solusinya adalah teori ini menyarankan bantuan luar negeri atau foreign aid atau juga investasi asing untuk menutup lubang modal tersebut agar negara bisa mulai membangun. Nih, syarat perlu tadi, necessary condition, yaitu tabungan dan investasi tinggi. Itu adalah syarat mutlak. Tanpa ini, perubahan sulit terjadi. Karena kan yang kita bahas tadi, kalau mengandalkan dalam negeri saja, walaupun kita mempunyai modal yang besar, tetapi tidak selalu bisa karena masalah korupsi tadi atau birokrasi yang buruk tadi. Nah, syarat cukup yang tadi saya sebutkan adalah sufficient condition. Kondisi ini di mana tabungan tinggi saja tidak cukup. Dibutuhkan syarat tambahan seperti integrasi pasar dan kualitas SDM hingga stabilitas politik tadi. Hambatannya di sini, banyak negara berkembang tidak mampu mencapai target pertumbuhan karena adanya kesenjangan tabungan atau savings gap tadi. Untuk menutupinya dibutuhkan bantuan luar negeri atau investasi asing atau disebut juga dengan FDI. Selanjutnya kita membahas tentang model perubahan struktural dan model dua sektor Lewis. Sekarang kita beralih ke teori yang sangat relevan untuk negara seperti Indonesia. Model dua sektor dari W. Arthur Lewis. Lewis melihat ekonomi itu terbagi dua. Pertama, sektor tradisional. Di desa sangat padat penduduknya, sampai-sampai ada fenomena surplus tenaga kerja. Artinya, kalau satu orang diambil dari desa ke kota, produksi desa tidak akan turun karena saking banyaknya orang di sana. Kedua, sektor modern di kota atau industri. Fokus pembangunan menurut Lewis adalah bagaimana memindahkan tenaga kerja dari desa yang produktivitasnya rendah ke kota yang produktivitasnya tinggi. Proses ini akan terus berjalan selama penguasa di kota mendapatkan laba dan menginvestasikan kembali labanya untuk memperbesar pabrik mereka. Nah, teori ini tuh berfokus pada mekanisme transformasi ekonomi dari struktural pertanian tradisional menuju industri modern. Nah, dua sektor menurut Levis tadi yang telah aku sebutkan tadi, itu ada sektor tradisional dan sektor modern. Nih, kalau tradisional itu pedesaan, kelebihan tenaga kerja tadi, surplus labor, produktivitas marginal nol. Sementara sektor modern tadi, perkotaan, industri, dan di sini produktivitasnya tinggi. Proses transformasi ini yang sudah dijelaskan tadi, perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota karena ada upah yang sedikit. Nah, jadi upah di desa itu cenderung lebih sedikit daripada upah yang ada di kota. Di sini pengusaha industri juga mendapatkan laba, kemudian menginvestasikan labanya kembali dalam bentuk modal, yaitu mesin atau pabrik, yang kemudian menarik lagi lebih banyak tenaga kerja dari desa. Next. Nah, di sini kita akan menganalisis lebih dalam dengan mengenai grafik Lewis. Ini analisis grafik fungsi produksi dan produk marginal. Mari kita lihat gambar yang sudah aku lampirkan di sini. Kita di sini bisa melihat kurva total produk atau TPM. Nah, perhatiin lagi bagaimana kurva itu bergeser dari TPM 1, dari TPM 1 ke TPM 2. Mengapa bergeser? Karena adanya investasi modal di sini ataukah? Di bagian bawah kita melihat kurva produk marginal. Mana ini? Ini rata-rata kurva produk marginal.
atau MPL. Nah, di area di atas upah atau WM, tetapi di bawah kurva permintaan adalah laba kapitalis. Ini adalah motor penggerak ekonomi. Selama garis upah di kota tetap mendatar karena suplai orang dari desa masih sangat banyak, pengusaha akan terus dapat untung besar. Laba ini yang digunakan untuk membeli mesin baru, yang kemudian menarik lebih banyak orang lagi dari desa. Inilah yang kita sebut sebagai proses pertumbuhan yang berkelanjutan, hingga semua surplus tenaga kerja terserap. Oke, next. Kita akan membahas di sini lagi tentang analisis produk marginal. Di panel atas, kita lihat fungsi produksi. Nah ini. Menunjukkan TPM atau total produk. Ketika modal atau K tadi meningkat dari K1, nih, meningkat dari K1 ke K2, KM1 ke KM2 yang meningkat dari KM1 ke KM2, karena investasi ulang laba. Kurva itu naik ke atas. Ini berarti dengan jumlah pekerja yang sama. Sementara output yang dihasilkan itu lebih lebar. Di bawah kita melihat produk marginal. Ini. Ada garis D1, D2, sampai D3. Ini. Nah, ini tuh menunjukkan permintaan tenaga kerja. Laba kapitalis adalah area di atas garis upah atau WM. Nah, area di atas garis WM ini, di sini berarti. Tapi di bawahnya adalah kurva marginal produk atau MPL. Nah, ini MPL. Nah, bagian ini MPL. Sementara surplus tenaga kerja itu adalah selama kurva penawaran tenaga kerja horizontal atau SL. Nih, selama kurva ini SL horizontal, maka industri bisa terus berkembang tanpa harus menaikkan upah hingga mencapai titik balik Lewis, di mana tenaga kerja di desa mulai langka. Oke, next kita membahas tentang kritik terhadap model Lewis dan pola pembangunannya. Tentu saja, model Lewis punya kelemahan. Pertama, model ini berasumsi bahwa pengusaha pasti menginvestasikan kembali labanya di dalam negeri. Bagaimana kalau labanya dilarikan ke bank luar negeri? Maka pertumbuhan berhenti. Kedua, Lewis berasumsi upah di kota tetap rendah. Kenyataannya, serikat buruh akan menuntut kenaikan upah. Selain itu, ada teori pola pembangunan dari Hollis Canary yang menambahkan bahwa pembangunan bukan cuma soal modal, tetapi juga perubahan struktura permintaan masyarakat dari perbaikan sistem perdagangan internasional agar industri lokal bisa bersaing. Next, kita akan membahas tentang revolusi ketergantungan internasional. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori ini melihat hambatan pembangunan yang berasal dari faktor eksternal, yaitu politik dan ekonomi global. Jika teori-teori sebelumnya kita menyalahkan faktor internal negara miskin, yaitu tentang kurangnya tabungan, kurangnya industri, teori ketergantungan justru menyalahkan sistem global. Teori ini membagi dua dunia menjadi pusat atau core, yaitu negara maju, dan negara pinggiran atau periferi, yaitu negara berkembang. Negara maju dianggap sengaja menjaga negara berkembang tetap miskin, agar bisa menjadi penyedia bahan baku murah dan pasar bagi negara jadi mereka. Dan pasar jadi bagi mereka. Inilah yang disebut dengan neokolonialisme.
yaitu pembangunan di satu sisi maju menyebabkan keterbelakangan di sisi lain atau miskin. Nih, model ketergantungan neokolonial, yaitu hubungan antara negara maju dan negara berkembang bersifat eksploitatif. Ada aja kelompok kompredator, yaitu elit lokal di negara berkembang yang bekerja sama dengan kepentingan asing untuk mempertahankan status mereka demi keuntungan pribadi, meskipun menghambat kemajuan bangsa sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang paradigma palsu dan dualisme. Ada juga konsep menarik bernama model paradigma palsu. Seringkali kegagalan pembangunan terjadi karena kita memakai saran dari pakar internasional yang sangat pintar, tapi tidak mengerti kondisi nyata di lapangan. Mereka menggunakan model matematika yang canggih, tapi tidak relevan dengan budaya dan struktur sosial lokal. Selain itu, muncul fenomena dualisme, di mana ada gedung pencakar langit yang mewah berdiri tepat di samping pemukiman kumuh. Kemajuan di sektor modern tidak meretas ke bawah atau trickle down ke masyarakat miskin. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup jika ada pemerataan. Nih, model paradigma palsu itu kegagalan pembangunan oleh saran-saran pakar tradisional tadi yang tidak memahami konteks lokal atau yang disebut dengan teori salah sasaran. Ada juga yang disebutkan tadi mengenai tesis pembangunan dualistik, yaitu adanya pemisah tajam antara sektor modern yang kaya dan sektor tradisional yang sangat miskin dalam suatu wilayah. Keduanya berdampingan atau koeksistensi, tetapi maju di satu sektor tidak menetes ke sektor lain. Implikasinya di sini, sering kali disarankan kebijakan autarki, yaitu kemandirian ekonomi atau isolasi terbatas untuk memutus rantai ketergantungan. Selanjutnya kita membahas tentang kontrarevolusi neoklasik, yaitu fundamentalisme pasar. Di tahun 80-an, muncul arus balik yang disebut kontrarevolusi neoklasik. Mereka menggugat peran pemerintah yang terlalu dominan. Argumennya adalah, pemerintah itu seringkali tidak efisien, korup, dan justru menghambat pasar. Mereka menawarkan 3 pendekatan. Yang pertama itu pasar bebas, biarkan harga ditentukan pasar. Yang kedua itu ada pilihan publik, melihat politis sering bertindak demi kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah ramah pasar, yaitu pemerintah hanya mengurusi hal-hal dasar seperti pendidikan dan infrastruktur. Sisanya diserahkan ke swasta. Intinya di sini adalah kurang campur tangan pemerintah, maka ekonomi di sini akan efisien katanya. Nah, ini pada 1980 ini ada reaksi kegagalan campur tangan pemerintah itu berlebihan. Maka akan dilakukan 3 di sini. Pendekatan pasar bebas. Efisiensi di pasar itu dicapai jika pasar dibiarkan bekerja sendiri tanpa ada intervensi di pemerintah tadi. Dan pilihan publik ini berargumen bahwa pemerintah seringkali korup atau tidak efisien dalam mengelola sumber daya. Dan adanya ramah pasar atau market friendly. Pemerintah bertugas menyediakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan infrastruktur, tetapi tidak boleh menginterupsi mekanisme pasar.
Selanjutnya kita membahas tentang model pertumbuhan neoklasik Solow. Terakhir, kita punya Robert Solow. Dia menyempurnakan Harold Damer. Menurut Solow, model memang penting, tetapi ada hukum diminishing returns. Semakin banyak modal ditambahkan, tambahan outputnya maka semakin kecil. Jadi, apa yang membuat ekonomi tumbuh dalam jangka panjang? Jawabannya adalah teknologi. Tanpa inovasi teknologi, ekonomi sebuah negara akan berhenti tumbuh di titik jenuh atau steady state. Solow juga memprediksi adanya konvergensi, di mana negara miskin seharusnya bisa tumbuh lebih cepat daripada negara kaya, karena mereka bisa mencontek teknologi yang sudah ada. Nah, ini berbeda dengan Harold Damer tadi, Solow itu memperkenalkan variabel teknologi dan tenaga kerja yang lebih dinamis. Dalam bentuk yang formal itu, penjelasan standar pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produktif produksi agregat. Nah, yang ini. Hasilnya itu dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan melambat jika mengandalkan modal karena adanya diminishing returns. Satu-satunya cara untuk tumbuh berkelanjutan adalah melalui kemajuan teknologi. Kita juga membahas di sini mengenai perekonomian terbuka versus perekonomian tertutup. Dalam pasar terbuka, modal akan mengalir ke negara miskin yang rasionya rendah karena potensi imbal hasil lebih tinggi, sehingga terjadi konvergensi ekonomi antar negara. Nah, di sini terakhir kita akan masuk kepada kesimpulan dan penutupnya. Sebagai kesimpulan, bab 3 ini mengajarkan kita bahwa pembangunan itu kompleks. Kita butuh modal. Harold Demer yang dikatakan Harold Demer tadi, tapi kita juga butuh perpindahan struktur industri yang dikemukakan oleh Lewis tadi. Namun, kita juga harus waspada terhadap ketergantungan internasional, dan kita butuh pasar yang efisien serta teknologi, seperti yang dikemukakan oleh Solow tadi. Tidak ada satu peluru ajaib untuk mengatasi kemiskinan. Artinya, salah satu teori tadi tidak bisa kita pakai untuk satu-satunya. Kayak kita harus memakai Lewis aja, atau memakai mode Solow saja. Tetapi kita harus mengkombinasikan ketiganya. Kombinasi dari kebijakan yang tepat dalam berbagai sisi tersebut. Sintesis di sini, pembangunan itu membutuhkan investasi dan transformasi struktur, perbaikan sistem global, itu mengatasi ketergantungan tadi, dan efisiensi pasar atau neoklasik. Pelajaran utamanya di sini ialah pertumbuhan bukan sekedar angka PDB, tetapi reorganisasi sistem sosial dan ekonomi secara menyeluruh untuk meningkatkan kebebasan dan kualitas hidup manusia. Nah, teman-teman, itulah pembahasan yang bisa kita jelaskan pada kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bisa dimengerti. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan di nanti di materi selanjutnya. Bye-bye.